Baik, kita akan teruskan materi kita. Pada tahap ini kita telah memasuki materi mengenai rapat spektral daya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa eh, konsep rapat spektral daya untuk filter narrowband ideal dengan bandwidth delta F dapat ditunjukkan atau direpresentasikan pada gambar berikut ya. Jadi di sini kita punya filter narrowband ideal, bandwidthnya adalah delta F ya. Di upper sideband dan lower sidebandnya bandwidthnya masing-masing adalah bernilai delta F. Gitu ya. Filternya adalah filter filter ideal. Maka nilai dari HF ya, respon frekuensinya itu bernilai nol di luar pita tersebut, di luar bandwidth tersebut. Jadi bisa dikatakan total bandwidth dari filter tersebut adalah 2 dikali delta F. Nah, di sini kita bisa memperoleh atau kita bisa dapati bahwa daya keluaran filter tersebut adalah perkalian dari rapat spektral dayanya dengan bandwidth filter tersebut. Perkalian dari rapat spektral daya input, rapat spektral daya input dari filter tersebut, atau kita bisa tuliskan SXF, yaitu pada frekuensi eh, filter, yaitu Fc. Frekuensi filternya adalah Fc, yang upper plus Fc, yang lower sideband minus Fc. Dan di sini terdapat bandwidth dari filter tersebut, yaitu bandwidth dari filter ini adalah 2 kali delta F. Artinya di sini di bandwidth filter ini, nah, di sini direpresentasikan berapa banyak komponen eh, frekuensi dari SXF atau rapat spektral daya yang diteruskan oleh filter. Ini ya yang diteruskan oleh filter. Nah, di sini filter hanya meneruskan daya sinyal yang berada pada rentang frekuensi yang ini. Di sini ya. Yang diteruskan adalah daya sinyal yang hanya berada pada rentang frekuensi yang ini. Di luar rentang frekuensi tersebut, eh, maka eh, filter tidak meloloskan daya sinyal yang eh, ada, gitu ya. Nah, dengan demikian daya keluaran bisa kita peroleh, daya keluaran filter dapat diperoleh dengan E ekspektasi dari Y kuadrat T sama dengan 2 delta F dikalikan dengan SXF. Misalnya di sini kita peroleh rapat spektral dayanya adalah 10 contohnya. Nah, untuk semua nilainya 10 untuk seluruh nilai F di seluruh frekuensi. Untuk seluruh nilai input di seluruh frekuensi. Maka kita di sini misalnya jika Fc sama dengan 100 Hz dan delta F sama dengan 5 Hz, maka kita bisa peroleh di sini nilai dari ekspektasi dari Y kuadrat T
adalah 2 kali delta F dikalikan dengan S, rapat spektral daya input pada frekuensi Fc. Nah, ya, karena kita di sini 100 Hz ya Fc-nya. Nah, kita bisa peroleh 2 dikali 5 dikali 10 sama dengan 100. Ini adalah nilai pendekatan. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan pengecekan pada hubungan antara autokorelasi atau Rx tau di sini autokorelasi dengan rapat spektral daya. Rapat spektral daya menggunakan transformasi Fourier ya, yang dikenal juga sebagai hubungan Wiener-Chinchin ya. Nah, di sini rapat spektral daya atau SXF ini bisa diformulasikan sebagai bentuk integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari autokorelasi Rx tau dikalikan dengan eksponensial minus J 2 pi F tau D tau ya. Ini sama saja dituliskan seperti ini. Dari minus tak hingga sampai tak hingga Rx tau E ya, eksponensial pangkat minus J 2 pi F tau D tau. D D tau ya. Nah, sebaliknya untuk autokorelasinya bisa diperoleh dari rapat spektral daya. Jadi rapat spektral daya bisa diperoleh dari autokorelasi. Autokorelasi juga dapat diperoleh dari rapat spektral daya, yaitu integral dari minus tak hingga sampai tak hingga atau korelasinya S X F eh, eksponensial ya eksponensial J 2 pi F tau D F. Nah, kalau autokorelasi yang diinginkan kita pakai DF, sedangkan kalau rapat spektral jaya tentunya memakai D tau gitu ya integralnya. Maka pada frekuensi 0 di sini ya di properti yang pertama, rapat spektral daya pada frekuensi 0 atau S X F di mana F-nya itu sama dengan 0 maka akan menghasilkan Sx 0 sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga Rx tau E pangkat minus C 2 pi dikalikan dengan 0 dikalikan dengan tau D tau. Tau sama saja dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga R X tau D tau. Ini ketika frekuensi 0 ya, frekuensi 0. Nah, selanjutnya untuk menghitung mean square dari sinyal atau ekspektasi XT kuadrat dari sinyal. Ya, ini kalau dituliskan mungkin seperti ini ekspektasi dari X T kuadrat ya, X T kuadrat eh, dari sinyal, maka diperoleh dengan integral dari minus tak hingga
sampai tak hingga dari S X F T F. Ini untuk menghitung ekspektasi dari atau mean square dari sinyal. Artinya di sini energi sinyal dalam domain waktu, sinyal dalam domain waktu sama dengan energi sinyal dalam domain waktu sama dengan total energi di domain frekuensi. Di domain frekuensi. Nah, ini. Oke, selanjutnya, kenapa disebut total? Karena dari minus tak hingga sampai tak hingga. Rapat spektral daya atau SXF selalu nilainya adalah positif. Positif atau nol ya. Positif atau nol untuk semua frekuensi. Atau bisa dituliskan SXF lebih besar sama dengan dari nol for all frekuensi. Nah, jika proses XT atau random process XT ini adalah bersifat real, ya, real, maka nilai autokorelasinya adalah mengikuti fungsi genap, yaitu Rx min tau itu sama dengan Rx tau. Ya, sorry, yang untuk real maka Rx min tau itu sama dengan Rx tau ini adalah sifat simetri. Sedangkan untuk rapat spektral dayanya atau Sx min F ini sama dengan Sxf. Gitu ya. Ya sama saja ini fungsi genap ya, even genap, fungsi genap. Nah, rapat spektral daya dapat dinormalisasi atau SXF tersebut dapat dinormalisasi menjadi fungsi probabilitas densitas atau probability density function. Itu PXF itu sama dengan SXF dibagi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari Sx f df. Nah, ini dinormalisasi. Px ini adalah probability density function-nya, yaitu yang menunjukkan bagaimana daya sinyal tersebut terdistribusi pada berbagai frekuensi. Contoh satu. Pada contoh satu ini ditunjukkan konsep rapat spektral daya, konsep rapat spektral daya dari sebuah sinyal sinusoidal dengan fase acak yang terdistribusi uniform pada interval dari 0 sampai 2pi. Ya. Model sinyalnya adalah XT A cos 2pi FCT plus tau, di mana A ini menunjukkan ini adalah sinyal sinusoidal ya.
sinyal sinusoidal. A ini adalah amplitudo sinyal, sinyal, sedangkan FC ini adalah frekuensi carrier, ini adalah carrier atau frekuensi sinyal pembawa, frekuensi. Sedangkan yang theta ini adalah fase acak, fase acak. Fase acak ini terdistribusi uniform, ya, terdistribusi uniform, terdistribusi uniform pada interval dari 0 sampai 2 pi. Nolnya di sini masuk, ya. Artinya ketika dinyatakan terdistribusi uniform, maka berarti setiap nilai fase, setiap nilai fase pada rentang dari 0 sampai 2 pi memiliki peluang yang sama. Peluang sama. Nah, itu ya. Selanjutnya, dari contoh satu tersebut, kita bisa memperoleh nilai dari autokorelasinya. Nilai dari autokorelasinya yaitu Rx tau akan bernilai A kuadrat dibagi 2 dikalikan dengan cos 2 pi Fc tau. Kita gunakan tau di sini untuk mengukur kemiripan antara sinyal Xt pada waktu T dengan dirinya sendiri setelah mengalami pergeseran sejauh atau pergeseran waktu tau. Sini autokorelasi, saya ulang, mengukur kemiripan antara sinyal Xt, yaitu sinyal ini, dengan sinyal Xt pada waktu T dengan dirinya sendiri ketika mengalami pergeseran waktu tau. Oke. Nah, dengan demikian, ini sama persamaannya, dasarnya adalah seperti ini. Untuk mencari autokorelasinya, Fc-nya adalah frekuensi tengahnya. Dengan demikian, dengan menggunakan transformasi Fourier, maka fungsi autokorelasi tersebut bisa diperoleh menjadi Sxf sama dengan A kuadrat. Ya, saya tuliskan kembali, Sxf sama dengan A kuadrat, A kuadrat dibagi 4 dikalikan dengan delta F minus Fc ditambah delta F ditambah Fc. Nah, ini ya. Nah, delta F dikurang Fc ini menunjukkan adanya daya pada frekuensi positif Fc. Ya. Ini menunjukkan daya pada frekuensi positif Fc, yaitu yang ini. Delta F dikurang Fc. Ya, jadi ketika di sininya minus Fc, dia ada di frekuensi positif karena delta F dikurang eh, frekuensi tertentu, katakanlah X gitu ya di sini. Jika X-nya adalah positif, jika X-nya ini adalah Fc atau positif Fc, maka menjadi delta F dikurang Fc.
Ketika X-nya ini adalah negatif FC, maka deltanya menjadi delta F dikurang minus FC. Atau delta F ditambah FC. Maka delta F ditambah FC adalah terjadi ketika frekuensinya adalah negatif FC. Ya. Frekuensinya negatif FC. Frekuensi negatif Fc ini berada pada frekuensi negatif, yaitu di sini. Nah, negatif Fc. Maka pada frekuensi negatif Fc ini eh, nilainya adalah delta F ditambah Fc. Gitu ya. Nah, di sini amplitudonya atau faktor pengalinya adalah sama, yaitu A kuadrat per 4. Yang ini ya. A kuadrat per 4. Nah, A kuadrat per 4 ini representasi dari rapat dari total daya pada frekuensi terkait. Kita di sini bicaranya tentang daya. Di A kuadrat per 4 adalah total daya pada frekuensi terkait, yaitu pada frekuensi minus Fc dan pada frekuensi plus Fc. Seperti itu. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa sinyal SXT, sinyal XT memiliki dua komponen, memiliki komponen daya pada dua frekuensi. Memiliki komponen daya pada dua frekuensi, yaitu pada plus Fc, komponen frekuensi plus Fc dan minus Fc. Nah, ini terkait dengan contoh satu. Oke. Sekarang kita coba masuk ke contoh dua. Ya. Contoh dua, ini adalah sinyal biner dengan magnitudenya adalah plus A dan minus A. Ya. Jadi pada contoh dua ini kita meninjau mengenai sinyal rapat spektral daya untuk sinyal biner, ya, rapat spektral daya untuk sinyal biner di mana magnitud dari sinyal biner itu adalah plus A dan minus A. Nah, di sini distribusi amplitudo dari sinyal ini didasarkan pada frekuensi Ft, ya, FTD, ya, FTD yang didefinisikan dengan seperti ini. Ya. Dia bernilai amplitudonya adalah 1/T jika berada pada rentang TD, yaitu waktunya dari 0 sampai T. Di luar rentang ini, maka nilainya adalah 0, nilai dari amplitudonya. Nah, di sini sifat sinyalnya ini tentunya memiliki durasi T, ya, durasi T. Lalu selanjutnya, kita bisa memperoleh fungsi autokorelasi dan rapat spektral dayanya, yaitu ini ya, Rx tau dan Sx f gitu ya. Fungsi autokorelasi ini tentunya adalah menghitung, Rx tau ini adalah menghitung hubungan antara sinyal dengan dirinya sendiri setelah pergeseran waktu tau gitu ya. Untuk sinyal biner, maka nilainya adalah A kuadrat dikalikan 1 minus tau per T, ya.
Nah, jika taunya lebih kecil sama dengan dari T. Nah, jika taunya atau pergeseran waktunya lebih besar sama dengan dari lebih besar dari T ya, lebih besar dari T, taunya adalah, sorry, saya tulis lagi ya, taunya adalah lebih besar dari T, maka nilainya akan menjadi nol. Artinya untuk pergeseran waktu kecil, ini pergeseran waktu kecil, maka autokorelasinya akan berkurang secara linier di sini ya, berkurang secara linier. Dan untuk durasi sinyal yang besar, yaitu tau lebih besar dari T, maka autokorelasinya menjadi nol. Jadi nol karena tidak ada eh, sinyal di situ ya, tidak ada tumbang tindih sinyal. Nah, selanjutnya rapat spektral daya atau SXF di sini, rapat spektral daya, rapat spektral daya. Nah, di sini bisa diperoleh dari transformasi Fourier dari autokorelasi. Nah, secara singkat untuk sinyal ini kita peroleh rapat spektral daya tersebut adalah A kuadrat dikalikan dengan T dikalikan dengan sin ya. Fungsi sin kuadrat FT ya. A kuadrat T dikalikan bukan sin dikali C, tapi sin. Sin ya. Fungsi sin kuadrat, ini satu kesatuan, ini tidak ada spasi ya. Sin, fungsi sin kuadrat dikalikan F tau. Fungsi sin kuadrat dari F tau. Di mana sebenarnya fungsi sin itu ya sin dari X katakanlah sama dengan sin sinus dari Px dibagi Px gitu ya. Maka di, di sini kita bisa peroleh bahwa spektrum daya akan berbentuk seperti fungsi sin. Fungsi sin itu adalah seperti ini, sin function. Maka rapat spektral daya atau SXF-nya akan berbentuk seperti fungsi sin dengan puncak utamanya pada F sama dengan 0. Jadi puncaknya berada pada F sama dengan 0 dan lebar pitanya bergantung pada durasi sinyal T-nya. Lebar pitanya bergantung pada durasi sinyal T-nya. Jika, ya mungkin di sini saya tuliskan kembali, saya ulang, spektrum daya SXF ini berbentuk seperti fungsi sin. Fungsi sin itu seperti ini fungsinya. Yaitu dia maksimum saat F sama dengan 0 dan terus berkurang sampai minim ya, sampai mendekati 0. Nah, di sini lebar pitanya, lebar bandwidth-nya adalah gantung pada durasi sinyal, durasi sinyal T. Oke. Jika durasi sinyal T lebih kecil, maka lebar pita spektral akan menjadi lebih besar.
Begitu juga sebaliknya. Oke ya. Begitu juga sebaliknya. Oke. Ini untuk contoh dua yang menunjukkan bahwa untuk sinyal biner dengan magnitud plus A dan minus A, artinya di sini kalau saya buat sinyal biner seperti ini, maka yang ini adalah plus A. Oke. Kayak ini ya, kalau saya buat kurvanya, gambarnya seperti ini, kira-kira yang ini adalah plus A, yang paling bawah itu nilainya adalah minus A. Ya. Ini kalau digambarkan sinyal binernya. Nah, atau seperti ini. Jadi, untuk sinyal biner ini, maka rapat spektral dayanya adalah berbentuk seperti fungsi sinc function. Sync function itu adalah seperti ini. Ketika frekuensinya adalah nol, maka nilai SFF-nya atau rapat spektral dayanya itu maksimum. Jadi ini dari kecil, kecil, besar, maksimum, dan turun lagi. Nah, ini adalah fungsi sync dari sinyal biner. Ini merupakan rapat spektral dayanya. Rapat spektral daya ini diperoleh dari transformasi Fourier daripada fungsi autokorelasinya, yaitu Rx, Fourier transform dari Rx tau. Ya. Rx tau ini adalah fungsi autokorelasinya yang membandingkan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri pada pergeseran waktu tau tertentu. Waktu. Nah, ini seperti ini. Ini adalah contoh nomor dua. Jadi, jika durasi sinyalnya lebih kecil, maka lebar pitanya akan menjadi lebih besar ya. Dan begitu juga sebaliknya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, pada contoh ketiga ini kita mempunyai sinyal keluaran yaitu YT. Ini adalah sinyal keluaran. Nah, sinyal keluaran YT ini diperoleh dari hasil perkalian antara random process XT dengan sinyal sinusoidalnya adalah cos 2 pi FCT ditambah theta besar ya. XT ini adalah random process, sedangkan cos 2 pi FCT plus tau ini adalah sinyal sinusoidal dengan frekuensinya adalah FC dan fasanya adalah theta besar. Ini contoh di mungkin bisa dikatakan di modulasi amplitudo ya, modulasi AM, di mana sinyal informasi XT dibawa, sinyal informasinya adalah XT dibawa oleh sinyal pembawa atau sinyal carrier pada frekuensi FC pada modulasi amplitude modulation. Nah, di sini fungsi autokorelasi untuk sinyal YT atau RY tau untuk sinyal YT itu ditentukan oleh hubungan antara fungsi autokorelasi dari proses acak input yaitu Rx tau dan sinyal sinusoidal atau bisa dituliskan setengah Rx tau dikalikan dengan cos 2 pi FC tau. Ini mekanisme penurunannya bisa di scroll kembali ke penjelasan sebelumnya.
Faktor setengah menunjukkan bahwa amplitudo autokorelasi dikurangi karena sifat pengalian dengan sinyal sinusoidal. Nah, persamaan rapat spektral daya atau power spectral density-nya dapat diperoleh dari transformasi Fourier dari autokorelasinya. Nah, sehingga setelah dilakukan transformasi Fourier, Fourier transform, diperoleh rapat spektral daya SYF. Ya, SYF dari YT, sinyal YT adalah sama dengan 1/4 dikalikan dengan SX, rapat spektral daya F ditambah FC ditambah SX, rapat spektral daya F dikurang FC. Nah, SX F ditambah FC ini adalah spektrum random process, spektrum random process, proses acak yang bergeser ke frekuensi spektrum yang random process sorry, saya tulis aja di sini spektrum random process XT yang merupakan inputnya yang geser ke frekuensi plus FC. Sedangkan yang minus FC ya di sini merupakan spektrum random process XT, spektrum random process XT, sehingga di sini menggunakan X ya, karena dia merupakan spektrum random process XT yang bergeser ke frekuensi minus FC. Ya. Nah, rapat spektral daya YT SYT ya, rapat spektral daya YT atau SYF ini merupakan kombinasi dari spektrum daya proses acak XT yang bergeser pada frekuensi plus FC dan minus FC. Rapat spektral daya YT atau SYF itu merupakan kombinasi dari spektrum XT yang bergeser ke frekuensi plus FC dan ke frekuensi minus FC dikalikan dengan faktor amplitudonya yaitu 1/4 sehingga diperoleh persamaan rapat spektral dayanya adalah seperti berikut. Oke, kita lanjutkan ke proses Gaussian. Proses Gaussian. Eh, dalam hal ini, dalam didefinisikan bahwa Y diperoleh dari XT dengan cara mengintegralkan pada interval 0 sampai T GT dikalikan dengan XT. Artinya variabel acak Y, ini variabel acak Y diperoleh dari proses XT, diperoleh dari proses ya. Kalau di awal variabel karena tidak ada t-nya, lalu kalau yang di kedua adalah proses. Proses itu ada waktunya. XT melalui operasi integral. Integral dengan nilai Y sama dengan integral dari 0 sampai T GT dikalikan dengan XT dt. Nah, seperti ini. GT ini adalah fungsi bobot. Weighting function atau bahasa Indonesia fungsi
bobot. Sedangkan XT ini adalah proses acak. Proses acak. Oke ya, Y ini adalah variabel acak ya. Jika Y adalah variabel acak Gaussian, maka XT adalah proses acak Gaussian. Dalam proses acak Gaussian, semua distribusi probabilitas yang terkait dengan XT mengikuti distribusi Gaussian. Ya. Saya ulangi, dalam proses Gaussian, semua distribusi probabilitas yang terkait XT adalah mengikuti distribusi Gaussian atau disebut juga distribusi normal. Nah, di sini PDF probability density function dari sebuah random variable, variabel acak ya. Ini ya, Y adalah variabel acak Gaussian, maka dapat diperoleh nilai probability density function, probabilitas fungsi densitasnya atau PDF-nya adalah FY besar dari Y. Kenapa Y besar? Karena merepresentasikan variabel acak Y besar. Nah, FY besar, Y kecil sama dengan 1/2 pi dari gamma Y dikalikan eksponensial minus Y dikurang mu Y kuadrat dibagi 2 gamma Y kuadrat. Atau bisa juga dituliskan seperti ini jika takut salah. FY dari Y sama dengan 1/akar ya 2 pi gamma Y kuadrat ya, gamma Y-nya ada di dalam akar ya, sama saja eksponensial dari minus Y, sorry, eksponensial dari minus dalam kurung Y dikurang mu Y kuadrat dibagi 2 gamma Y kuadrat ya. Nah, ini merupakan fungsi PDF-nya. Nah, jika dinormalisasi terhadap min atau rataan 0 dan varian 1, ya, artinya minnya adalah 0 dan variansnya adalah 1, ya, artinya yang ini adalah 0. Variansnya adalah gamma Y. Ini varians atau eh, gamma Y kuadratnya adalah 1. Ini ya. Sedangkan mu Y atau minnya adalah 0. Maka kita masukkan kedua ini ke dalam persamaan ini, maka akan diperoleh nilai PDF-nya adalah 1/2 pi. Gamma Y-nya adalah 1 ya. Ini adalah 1. Ini juga adalah 1. Y dibagi, ini karena mu Y-nya adalah 0, jadi hilang. Sama 1/2 akar 2 pi eksponensial. Nah, nah, ini saya tulis FY dari Y sama dengan 1/akar 2 pi eksponensial dari minus Y kuadrat per 2.
minus Y kuadrat per 2. Nah, ini adalah distribusi distribusi Gaussian standar, yaitu ketika mu Y sama atau rataannya adalah 0 dan standar deviasi gamma Y kuadrat sama dengan 1, maka dia disebut distribusi Gaussian standar gitu ya. Nah, ketika divisualisasikan, maka eh, bentuknya dari grafiknya untuk PDF dari distribusi Gaussian atau FYY tersebut adalah berbentuk lonceng ya, atau bell curve, kurva berbentuk lonceng, di mana nilai paling tinggi adalah pada sekitar di daerah min. Ketika min atau rataannya adalah nol, maka di sini ya, ini adalah nilai paling tingginya adalah di sekitar min sama dengan nol. Lalu selanjutnya nilai dari PDF ini akan turun ya secara eksponensial. Sini ada eksponensial minus Y kuadrat dibagi 2. Dia akan turun secara eksponensial di sekitar min nol tersebut. Nah, ini pembahasan mengenai proses Gaussian. Ya. Jadi ketika xt-nya adalah proses Gaussian, maka YT ini adalah variabel acak Gaussian. Dan di sini kita meninjau PDF-nya menggunakan probability density function untuk distribusi Gaussian. Ketika minnya 0 dan variansnya 1, dia mengikuti distribusi Gaussian standar yang kurva PDF-nya adalah berbentuk bell shape atau kurva berbentuk lonceng, di mana nilai maksimum PDF-nya berada pada min atau rataan sama dengan 0. Nah, itu terkait pembahasan mengenai proses Gaussian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai noise. Ya. Nah, noise di sini dapat kita kelompokkan atau terdapat jenis-jenis noise. Ada yang namanya shoot noise ya, yaitu noise yang muncul pada setiap peralatan elektronik akibat pergeseran diskrit dari elektron. Nah, shoot noise ini sifat eh, dihasilkan dari sifat kuantum arus listrik. Contohnya yaitu noise yang ada pada dioda atau transistor ya. Noise yang berada pada dioda atau transistor. Lalu terdapat thermal noise. Thermal noise ini juga disebabkan oleh pergerakan acak elektron karena suhu. Thermal noise pergerakan acak elektron karena suhu. Ini dikenal juga dengan sebutan Janssen-Nyquist noise. Janssen-Nyquist noise, atau jika pernah dengar persamaannya P sama dengan KT delta F atau KTB. P-nya adalah delta F. P-nya adalah konstanta Boltzmann.
Boltzmann. T-nya adalah suhu dalam Kelvin, dan delta F-nya ini adalah bandwidth frekuensi. Itu terkait dengan thermal noise ya. Selain itu terdapat white noise. White noise ini juga disebut noise ideal. Noise ideal yang memiliki rapat spektral daya konstan di seluruh frekuensi. Maka dia disebut ideal. Karena konstan rapat spektralnya di seluruh frekuensi. Atau S, eh, N, F-nya adalah konstan di seluruh frekuensi. Nah, di sini kalau kita lihat representasi rapat spektral daya dari white noise itu direpresentasikan dengan SWF ya. SWF, rapat spektral daya dari white noise. Nah, white noise di sini dari grafik bisa dilihat memiliki spektrum daya konstan, yaitu eh, memiliki eh, rapat spektral daya konstan, yaitu dengan nilai N0/2 di seluruh frekuensi. Di seluruh frekuensi. Sumbu X-nya adalah sumbu frekuensi. Maka nilai autokorelasinya adalah dia bersifat direct delta atau delta delta tau, yaitu dia hanya memiliki korelasi antar sinyal pada waktu dia tidak memiliki korelasi antar sinyal pada waktu yang berbeda, yaitu nilainya hanya satu. Delta tau yaitu N0/2 D tau. Nah, ini adalah nilai dari autokorelasinya. Nah, misal di sini white noise memiliki zero min, eh, memiliki zero min dan power spectral density atau rapat spektral daya atau SNF di sini karena N ini for noise. SNF-nya adalah N0/2, lalu dimasukkan ke low pass filter dengan bandwidth, dimasukkan ke low pass filter dengan bandwidth-nya adalah B. White noise adalah jenis noise dengan min 0 dan rapat spektral daya atau PSD-nya adalah N0/2 di semua frekuensi. Tadi kan kita lihat N0/2 di semua frekuensi yang ini. Nah, sekarang white noise tersebut dimasukkan ke low pass filter. Low pass filter dengan bandwidth B. Yang bandwidth B kalau di sini bisa kita lihat bahwa dari 0 sampai B. Ini rapat spektral daya dari frekuensi atau bandwidth dari low pass filter. Nah, di sini rapat spektral daya inputnya sebelum melewati filter nilainya adalah konstan, yaitu N0/2 di seluruh frekuensi. Nah, selanjutnya bisa kita peroleh bahwa setelah melewati low pass filter tadi, rapat spektral daya noise atau SNF ini akan bernilai N0/2 pada rentang minus B sampai B.
Ya, ini saya tulis ulang ya. Nah, SNF atau rapat spektral dayanya adalah bernilai N0/2 pada rentang min B lebih eh, ini seperti ini. F lebih kecil sama dengan dari B dan F lebih kecil atau frekuensi lebih besar sama dengan dari min B. Lalu apa spektral daya ini akan bernilai nol, yang ini menggambarkan yang ini lain. Sedangkan dia juga akan bernilai nol ketika nilai absolut dari F-nya adalah lebih besar dari B. Ya, kayak ini dan yang ini lebih besar, tidak ada sama dengan. Maka di sini rapat spektral daya noise menjadi terbatas pada frekuensi minus B dan frekuensi plus B. Karena filter hanya meneruskan komponen noise dalam bandwidth tersebut. Nah, ini hanya pada bandwidth ini saja yang diteruskan. Nah, selanjutnya fungsi autokorelasi dari noise tersebut adalah Rn tau. Rn tau ini setelah melewati filter, maka dia akan memiliki fungsi N0 dikali B dikali sin 2B tau. Ya, atau bisa diperoleh dengan mengintegralkan dari minus B sampai B di, dari N0/2 E pangkat J 2 Pi F tau df, ya, diintegralkan sehingga diperoleh nilai autokorelasinya adalah N0 N0 dikalikan B, B-nya adalah bandwidth-nya, dikalikan fungsi sin dari 2 beta. Nah, di sini autokorelasi ini menunjukkan bahwa noise setelah difilter memiliki korelasi yang lebih tinggi pada waktu tau atau selisih waktu tau yang kecil, tapi menurun ketika eh, secara eksponensial ketika taunya bertambah. Nah, di sini bisa kita lihat dari fungsi autokorelasinya, dia ketika nilai taunya atau selisih waktu autokorelasi dengan dirinya sendiri adalah mendekati nol, dia maksimum. Selanjutnya dia menurun secara eksponensial. Nah, di sini karakteristik white noise. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa ketika melewati low pass filter tadi, nah ini terdapat lebar sebesar bandwidth 2B, ya, yang menunjukkan bahwa noise-nya berada pada frekuensi dari minus B sampai B saja dengan amplitudo konstan yaitu N0/2. Nah, ini adalah uh, yang bisa uh, diperoleh, gitu ya. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bandwidth noise ekivalen, ya. Misalnya terdapat sistem dengan fungsi transfer bersifat low pass.
Fungsi transfernya adalah bersifat low pass filter seperti sebelumnya. Jadi low pass filter itu dianggap sebagai, dalam hal ini sebagai fungsi transfer yang diberi masukannya adalah white noise. White noise tersebut yang menjadi masukan memiliki rapat spektral daya SXF N0/2. Ini adalah rapat spektral dayanya. Jadi fungsi transfernya adalah HF di sini. Fungsi transfer ini menentukan bagaimana sinyal input XT diproses menjadi output YT. Input XT adalah white noise yang memiliki rapat spektral daya SXF sama dengan N0/2. Nah, rapat spektral daya itu di sini kalau kita gambarkan secara grafis, rapat spektral daya SXF dari XT adalah memiliki amplitudo N0/2 pada seluruh frekuensinya. Di seluruh frekuensinya. For all frekuensi. Nah, kalau kita lihat di sini, HF-nya adalah bersifat low pass yang digambarkan responnya adalah seperti ini ya pada kurva berikut ya. Untuk H0 dia memiliki nilai maksimum dan dia akan turun ya seiring dengan pertambahan frekuensinya. Maka akan diperoleh rapat spektral daya output atau SYF yang dihasilkan yaitu N0, atau saya bisa tuliskan di sini SYF-nya yang dihasilkan sama dengan N0/2 dikalikan dengan nilai absolut kuadrat dari fungsi transfer HF tersebut. Nah, ini ya. Atau secara umum eh, bisa dituliskan sebagai eh, PY, ini daya rata-rata keluarannya bisa diperoleh dengan ini PY sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari SYF CF DF ya CF DF. Nah, sama dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari N0/2 dikalikan nilai absolut kuadrat dari HF kuadrat DF. Nah, ya. Nah, nah, di sini HF ini tentu adalah fungsi genap terhadap frekuensi sehingga integralnya hanya berlaku atau perlu dihitung untuk nilai F lebih besar sama dengan dari 0 sehingga diperoleh PY atau daya rata-rata proses keluaran YT yaitu sama dengan N0 integral dari 0 sampai tak hingga dari HF nilai absolut HF absolut kuadrat DF. Ya, ini adalah fungsi genap sehingga yang dihitung untuk F lebih besar dari 0 saja sehingga tidak perlu dibagi dua. Di sini bandwidth noise equivalent ini adalah ukuran efektif. Ukuran efektif bandwidth di mana noise melewati fungsi transfer HF. Ukuran efektif noise di mana noise ukuran efektif bandwidth di mana noise melewati fungsi transfer HF. Nah, daya output total bergantung
pada eh, luas area dari HF kuadrat pada domain frekuensi. Oke. Selanjutnya, nah di sini kita mempunyai filter ideal low pass, pass filter. Nah, filter ideal low pass ini memiliki fungsi transfer HF, yaitu sama dengan satu untuk eh, dari minus B frekuensinya sampai B, ya. Nah, dan dia bernilai nol untuk lainnya. Artinya kalau tidak masuk ke minus B, antara minus B dan B, dia bernilai nol, yaitu nol ini, ya. Ini nol dan ini satu. Nah, nol dan satu. Bandwidth filternya adalah B, ya, karena dia low pass. Ini bandwidthnya adalah B, sehingga hanya frekuensi pada rentang minus B sampai B saja yang diteruskan. Filter ini melewatkan semua komponen noise dalam bandwidth B tanpa atenuasi, ya. Atau amplitudonya penuh. HF-nya adalah satu. HF absolutnya adalah satu. Oke. Daya rata-rata atau P aksen Y di sini bisa diperoleh dengan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga N0/2 dikalikan dengan absolut HF kuadrat DF. Karena HF kuadratnya adalah berbentuk kotak, maka integralnya menjadi N0. Ini saya coba tuliskan kembali. Maka integralnya menjadi PY aksen sama dengan N0 integral dari 0 sampai B dikalikan dengan nilai absolut dari HF kuadrat DF. Gitu ya. Jika HF-nya Jika HF nilai absolutnya adalah satu untuk rentang dari minus B sampai B, nah, maka nilai dari PY aksennya adalah N0 dikalikan dengan B. Nah, seperti itu. Nah, ini dia bernilai satu, ya, ketika di frekuensi F sama dengan 0 gitu, ya. F sama dengan 0. Nah, untuk filter yang tidak ideal, maka kita bisa peroleh bandwidth ekivalennya sama dengan integral dari nol sampai tak hingga dari HF kuadrat DF dibagi dengan nilai H0 kuadrat. Nah, ini adalah bagaimana menghitung bandwidth ekivalen. Contoh satu, bandwidth noise ekivalen. Jika diketahui fungsi transfernya
adalah sebuah filter Butterworth low pass orde 1, nah, di mana fungsinya adalah HF absolut kuadrat sama dengan 1 dibagi 1 plus F dibagi FC kuadrat. Nah, di sini FC ini adalah frekuensi cut off. Itu frekuensi cut off adalah frekuensi di mana sinyal berkurang 3 dB. Ini adalah frekuensi HFC. Maka H0 kuadratnya adalah 1. Maka untuk H0, kalau FC-nya adalah 0, maka sorry, untuk F-nya adalah 0, maka nilai H0-nya H0-nya adalah 1 ya. Ketika ininya menjadi 0, 0 dibagi berapapun 0, maka nilai H0-nya adalah 1 gitu ya. Nah, kalau kita tinjau kembali rumus bandwidth ekivalen itu adalah kita ini akan mencari lebar pita derau ekivalen atau bandwidth ekivalen. Ekivalen B sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga nilai absolut dari HF kuadrat DF dibagi H0 kuadrat. Ya. Nah, ini maka ketika H0 kuadratnya menjadi 1, ketika H0 absolut kuadrat ini 1, maka B sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga 1 dibagi 1 plus dalam kurung F dibagi FC kuadrat DF ya. Nah, di sini untuk menyederhanakan kita bisa substitusikan eh, X sama dengan F dibagi FC gitu ya. Sehingga saya bisa peroleh F sama dengan X dikalikan dengan FC sehingga DF sama dengan FC dikalikan dengan DX ya. Maka dengan demikian kita bisa peroleh nilai B sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga 1 dibagi 1 ditambah X kuadrat. Oke. 1 dibagi 1 ditambah X kuadrat FC ya. FC dikalikan dengan DX ya. Iya. Di sini DF-nya kita ganti. DF-nya diganti dengan FC dikali DX dan F per FC-nya kita ganti dengan X. Nah, seperti itu. Maka kalau kita integralkan hasilnya adalah P sama dengan
integral dari eh, satu ini kita integral dari integral dari 1/1 plus X kuadrat ini sama dengan tan inverse dari X. Ya. Maka B sama dengan FC, ya, FC dari tan inverse X untuk nilai dari 0 sampai tak hingga. Ya, 0 sampai tak hingga. Nah, di sini untuk nilai, ya, jika X-nya sama dengan tak hingga, maka tan inverse dari X itu sama dengan pi per 2. Dan untuk X-nya sama dengan 0, maka tan inverse dari X sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa peroleh nilai B sama dengan FC dikali pi per 2 dikurang 0 sama dengan pi per 2 FC. Nah, seperti itu. Maka kita bisa peroleh B atau lebar pita derau ekuivalen itu adalah pi per 2 dikalikan FC untuk nilai B yang lebih besar dari nilai bandwidth ekuivalen atau saat cut off 3 dB. Nah, ya, nilainya B sama dengan pi per 2 dari FC. Selanjutnya, temperatur derau ekuivalen. Temperatur derau ekuivalen dari suatu sistem, misalnya pada penguat atau amplifier. Nah, di sini bisa kita lihat pada kasus pertama, ini contoh penguat, terdapat penguat dengan input digroundkan. Inputnya atau digroundkan atau tidak diberi masukan, atau tidak ada sinyal input. Tidak ada sinyal input. Oke. Pada kasus ini gainnya adalah 40 dB. Nilai gainnya adalah 40 dB dengan input digroundkan. Maka hasil pengukuran pada output menunjukkan jika input digroundkan atau tidak ada input, hasil pengeluaran pada output, hasil keluaran pada output amplifier ini menunjukkan bahwa terdapat daya derau sebesar 10 pangkat minus 4 watt per hertz meskipun tidak ada input atau inputnya digroundkan. Nah, nilai ini diperoleh karena berasal dari proses internal dalam derau. Proses internal dalam penguat seperti thermal noise atau shoot noise, noise oleh pembawa muatan dan sebagainya. Nah, untuk kasus yang kedua, yaitu pada kasus noiseless atau penguat ideal. Suatu penguat ideal. Penguat ideal ini adalah penguat dengan nilai T atau temperaturnya 0 Kelvin tanpa noise thermal. Maka di sini nilai inputnya adalah sebesar 10 pangkat minus 8 watt per hertz. Setelah melewati penguat, diperoleh nilai output yang dikuatkan menjadi 10 pangkat minus 4 watt per hertz, sama dengan ketika digroundkan. Ketika ada input sama dengan ketika digroundkan bagian output, bagian inputnya, yaitu menghasilkan output 10 pangkat minus 4 watt per hertz, ya, dengan gain
yang sama. Nah, di sini rapat spektral daya derau. Nah, di sini ya. Maka temperatur derau ekuivalen adalah temperatur derau suatu sistem terminasi yang dihubungkan dengan penguat ideal yang menghasilkan daya derau yang sama dengan penguat sesungguhnya yang diberi masukan tanpa derau atau 0 Kelvin. Ya, itu disebut temperatur derau ekuivalen. Nah, di sini temperatur derau ekuivalen suatu sistem menggunakan hubungan antara temperatur ekuivalen dan rapat spektral daya derau. Ya. Nah, di sini didefinisikan rapat spektral daya derau satu sisi atau eta ini sama dengan K kali TE. K ini adalah konstanta Boltzmann 1,38 kali 10 pangkat minus 23 watt per Kelvin dikalikan dengan temperatur derau ekuivalen TE gitu ya. Artinya di sini temperatur derau ekuivalen atau TE ini mencerminkan seberapa besar noise yang dihasilkan oleh sistem dengan menghubungkan langsung terhadap rapat spektral daya. Nah, di sini diperoleh bahwa untuk spektrum eh, nah ini ya gambarnya. Ini eta A untuk antena NA gitu ya. Dan ini adalah NE untuk RF gitu ya. Di sini terdapat bahasan mengenai spektrum satu sisi dan spektrum dua sisi. Nah, dalam spektrum dua sisi, energi atau daya noise didistribusikan secara simetris terhadap frekuensi F sama dengan nol. Nah, di sini eh, spektrum mencakup frekuensi negatif dan frekuensi positif dari minus F sampai F. Untuk spektrum frekuensi satu sisi, frekuensinya hanya untuk F lebih besar dari nol, gitu ya. Maka rapat spektral daya noise-nya akan atau eta-nya akan eta ini akan bernilai dua kali lipat dari spektrum dua sisi. Nah, jika rapat spektral dari eta, eh, rapat spektral dayanya, misalnya eta sama dengan 2 SF untuk frekuensi F lebih besar dari nol gitu. Itu untuk yang dua sisi, satu sisi gitu ya. Dari sini kita bisa peroleh bahwa TE itu adalah temperatur derau ekuivalen atau dalam Kelvin ya. Jadi temperatur derau ekuivalen mencerminkan seberapa besar noise yang dihasilkan oleh sistem dengan eh, hubungan langsung terhadap rapat spektral daya. Nah, di sini Na ini adalah rapat spektral daya noise, daya noise dari antena. Nah, GRF ini adalah penguatan dan BRF ini adalah bandwidth-nya. Faktor noise dari penguat ini disebut NERF. Faktor noise dari penguat. Di sini NA sama dengan K dikalikan dengan TA. Bukan NA ya, sorry.
eta A sama dengan K dikalikan dengan TA. Nah, eta A ini adalah lapak spektral daya satu sisi yang dihasilkan oleh antena. Nah, sedangkan K ini adalah konstanta Boltzmann dan TA itu adalah temperatur ekivalen dari antena. Ya. Maka selanjutnya bisa diperoleh PA atau daya noise total sama dengan eta A dikalikan BRF sama dengan K dikali TA dikali BRF. BRF ini adalah bandwidth sistem penguat yang menerima noise dari antena. Maka di sini eh, selanjutnya bisa didefinisikan daya derau keluaran. Daya derau keluarannya adalah N0 sama dengan eta A ditambah eta E RF dikalikan GRF dikalikan dengan BRF. Nah, hasilnya adalah ketika kita substitusikan KTA dikalikan TERF dikalikan GRF dikalikan BRF. Nah, yang ini adalah temperatur derau ekivalen penguat RF, yang TA ini adalah temperatur antena. GRF itu adalah penguatan sistem, dan BRF ini adalah bandwidth system. Mungkin untuk tahap ini kita selesai sampai di sini ya. Terima kasih.